Nusantara Aidit yang lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1923 dan berakhir atau meninggal dunia pada tanggal 22 November tahun 1965. Dia adalah seorang politikus komunis Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia atau PKI dari tahun 1951 hingga eksekusi kilatnya pada saat pembantaian di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1965 hingga tahun 1966. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil Amat. Aidit dididik dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Dipa Nusantara Aidit dilahirkan dengan nama Ahmad Aidit di Belitung dan dipanggil dengan nama Amat oleh orang-orang yang akrab dengannya. Ia merupakan anak dari Abdullah Aidit yang pernah memimpin gerakan pemuda di Belitung melawan kekuasaan kolonial Belanda dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan yang disebut dengan Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Adapun ibu dari DN Aidit adalah bernama Mailan. Sang ibu berasal dari keluarga ningrat di Belitung, putri dari Ki Agus Haji Abdul Rahman dan Nyayu Aminah. Ki Agus dikenal sebagai peneroka Kampung Batu Hitam sekaligus tuan atas tanah yang dibukanya. Asal-usul Aminah masih belum jelas, tetapi sumber sekunder menyebut leluhur Ibu Aidit datang dari Nagari Maninjau, Sumatera Barat. Aidit merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Sang ayah meninggal selagi Aidit masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ayah tirinya. Aidit memiliki 2 saudara tiri, yaitu Asahan dan Sobron. Setelah menamatkan pelajaran HIS di Bangka, ia bertolak ke Jawa. Ia dititipkan oleh sang ibu pada orang sekampungnya, yaitu Maninjau, yang telah lama merantau dan menetap di Bandung, yakni Isa Anshari. Selama hampir 4 tahun, Aidit tinggal bersama keluarga Isa Anshari, sehingga mereka layaknya seorang adik kakak. Hubungan pribadi Aidit dan Isa tetap terpelihara sampai kelak mereka menjadi lawan politik. Mereka masih rutin bertemu, bahkan Aidit pernah membawakan buku tentang komunisme untuk putra sulung Isa Anshari, yaitu Endang Saifuddin Anshari. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Pada tahun 1940, ia mendirikan sebuah perpustakaan yang diberi nama Antara, yang berlokasikan di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Setelah itu, Aidit dan teman seindekosnya yang bernama Mohtar mengusahakan sebuah penjahitan yang juga diberi nama Antara. Lokasinya yang strategis menjadikannya tempat mangkal aktivis pada masa itu, seperti Adam Malik dan Khairul Saleh. Di sini berkumpul pula para seniman yang terkenal dengan nama Seniman Senen. Sebagian besar terdiri atas para pendatang dari Minangkabau yang banyak berjualan dan membuka restoran. Kemudian Aidit masuk ke sekolah dagang atau Handel School. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya itu pula, ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia. Menurut sejumlah temannya, Muhammad Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Aidit menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Meskipun ia adalah seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional atau Komintern, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marxisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Soekarno, ia kemudian berhasil menjadi sekjen PKI dan belakangan juga menjadi ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok.
Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lekra, dan lain-lain. Dalam kampanye pemilu tahun 1955, AIDIT dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peranan PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka. Ditambah lagi karena koneksi AIDIT dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno, maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 1965, PKI menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September tahun 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dihabisinya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa G30S. AIDIT dituduh sebagai dalang peristiwa ini dan dia akhirnya dihukum mati oleh militer. Ada beberapa versi tentang kematian DN AIDIT ini. Menurut versi pertama, AIDIT tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalion Konstrat ke Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum diberesi. Waktu setengah jam itulah digunakan AIDIT untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya, mereka kemudian menembaknya hingga mati. Versi yang lain mengatakan bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga, sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan.